Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswanda Putra Syahrial, NPM 2578378. Saya dari kelas 2C Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Saya akan menjelaskan fungsi setak atau QUE. Secara umum, baik setak maupun QUE adalah struktur data linear yang digunakan untuk menyimpan dan mengatur sekumpulan data. Namun, keduanya memiliki fungsi dan cara manajemen data yang bertolak belakang. Untuk fungsi stack itu digunakan ketika kita perlu mengakses data yang paling terakhir masuk. Dan untuk fungsi QUE itu digunakan ketika kita ingin memproses data secara adil berdasarkan urutan kedatangan. Dan untuk perbedaan konsep LIFO dan FIFO, yaitu LIFO itu sendiri prinsipnya di mana elemen yang terakhir kali dimasukkan akan menjadi elemen yang pertama kali dikeluarkan. Dan untuk FIFO itu sendiri prinsipnya di mana elemen yang pertama kali dimasukkan akan menjadi elemen yang pertama kali dikeluarkan. Dan untuk fungsinya saya akan menjelaskan fungsi dari push, pop, pick, add, dan poll. Dan untuk push itu sendiri digunakan pada stack untuk memasukkan atau menambahkan data baru ke posisi paling atas top dari tumpukan. Dan pop itu digunakan pada stack untuk mengambil sekaligus menghapus atau mengeluarkan data yang berada di posisi paling atas. Dan untuk pick itu digunakan pada stack atau QUE untuk melihat data yang berada di barisan paling atas atau paling depan tanpa menghapusnya dari struktur data. Dan add itu digunakan pada QUE untuk memasukkan atau menyisipkan data baru ke posisi paling belakang tail dari antrean. Dan untuk poll itu digunakan pada QUE untuk mengambil sekaligus menghapus atau mengeluarkan data yang berada di posisi paling depan head dari antrean. Dan di sini saya juga akan menjelaskan untuk proses masukkan data, yaitu dari sistem outprint TLN membuka halaman sampai ke for ini. Untuk penjelasan alur dan outputnya, yaitu program baca array website dari indeks pertama hingga terakhir, mengambil nama domain dan menaruhnya ke dalam nomor memori stack secara menumpuk. Dan output yang dihasilkan menampilkan daftar nama website satu persatu ke layar saat proses masuk terjadi. Dan untuk menampilkan kondisi stack awal, yaitu sistem outprint TLN isi stack ini. Untuk penjelasan alurnya, fungsi sistem outprint TLN browser history secara otomatis memanggil metode toString bawaan dari kelas stack untuk mencetak seluruh elemen dari posisi paling bawah elemen pertama hingga paling atas elemen terakhir. Dan untuk melihat alamat aktif pertama, yaitu sistem outprint TLN halaman aktif ini. Dan untuk penjelasan alurnya, metode pick mengintip data yang berada di tumpukan paling atas top karena netflix.com adalah data yang dimasukkan paling terakhir. Maka dialah yang dianggap sebagai halaman yang sedang aktif dibuka user. Ingat, pick tidak menghapus data tersebut. Dan untuk
proses kembali atau back itu sistem out.println kembali ke halaman sebelumnya. Untuk penjelasannya, alurnya, ketika browser history .pop dieksekusi, program akan mengambil sekaligus menghapus elemen yang berada di posisi paling atas, netflix.com. Data yang dihapus ini ditampung ke dalam variabel closepeg untuk dicetak menyimulasikan bahwa user telah menutup halaman tersebut untuk kembali ke halaman sebelumnya. Dan untuk menampilkan kondisi stuck dan halaman aktif terbaru setelah pop, yaitu sistem out.println isi stuck setelah pop, dan sampai ke sistem out.println halaman aktif sekarang. Dan untuk penjelasan alurnya, alur setelah proses pop isi stuck diperiksa kembali karena netflix.com sudah keluar. Posisi top paling atas otomatis digantikan oleh data di bawahnya, yaitu spotify.com. Ketika pick dipanggil lagi, ia akan mengembalikan spotify.com. Dan ini untuk hasil runningnya seperti ini. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.